Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berdampak langsung pada kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga merusak nilai, etika, dan integritas dalam sistem birokrasi pemerintahan. Secara yuridis, tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pihak lain dengan tujuan memperkaya diri, orang lain, ataupun korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan, antara lain penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kecurangan, dan gratifikasi. Dalam konteks aparatur sipil negara, tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran berat terhadap core values ASN berakhlak, khususnya pada nilai akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan, karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab, kesetiaan kepada negara, serta komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Berikutnya adalah contoh kasus. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang melibatkan seorang ASN di Dinas DP3A Kabupaten Simalungun dengan total kerugian negara sebesar Rp246.736.468. Jadi berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jambi, tindak pidana tersebut dilakukan dengan modus surat pertanggungjawaban atau SPT fiktif terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas DP3A Simalungun pada tahun anggaran 2021. Selanjutnya itu kaitan antara kasus korupsi tadi dengan core values ASN. Karena ada 3 nilai. Yang pertama, orientasi pelayanan. Kaitannya yaitu korupsi seperti pungli ataupun suap dapat merusak pelayanan publik, di mana pelayanan seharusnya prima menjadi transaksional, menempatkan kepentingan pribadi di atas kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Tindak korupsi merupakan pengkhianatan langsung terhadap kepercayaan publik dan penyalahgunaan wewenang, menunjukkan ketidakmampuan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Selanjutnya itu loyal. Kaitannya, pelaku korupsi lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan bangsa dan negara, yang merupakan bentuk ketidaksetiaan terhadap negara. Berikutnya adalah nilai yang dilanggar. Nilai yang dilanggar dari orientasi pelayanan yaitu pelaku korupsi lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan bangsa dan negara, yang merupakan bentuk ketidaksetiaan terhadap negara. Yang kedua, nilai akuntabel, di mana seorang bendahara seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik. Penggelapan dana sebesar 346 juta menunjukkan ketiadaan integritas dan penyalahgunaan wewenang. Berikutnya yaitu loyal. Tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa, negara, dan instansi. Pelaku lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas nama. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bendahara di Dinas DP3A Kabupaten Simalungun. Yang pertama, kerugian negara. Negara mengalami kerugian sekitar 346 juta, sehingga anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk program DP3A tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, terganggunya pelayanan publik. Dana yang disalahgunakan berpotensi menghambat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berdampak langsung pada masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat. Kasus korupsi oleh oknum ASN yang di sini dilakukan oleh bendahara di Dinas DP3A mencoreng citra birokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Yang keempat, ketidakadilan bagi masyarakat.
masyarakat, khususnya kelompok rentan, kehilangan hak atas manfaat program yang seharusnya mereka terima. Dan yang kelima atau yang terakhir, konsekuensi hukum dan efek jera. Penetapan tersangka menunjukkan adanya penegakan hukum yang diharapkan memberi efek jera dan mencegah praktik korupsi serupa. Dan yang selanjutnya adalah solusi yang kelompok kami berikan terkait masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bendahara di Dinas DP3A Kabupaten Sawangun. Yang pertama, penguatan pengawasan internal. Meningkatkan fungsi pengawasan pimpinan, inspektorat, dan audit internal agar penyimpangan keuangan dapat terdeteksi sejak dini. Yang kedua, transparansi dan digitalisasi keuangan. Penerapan sistem keuangan berbasis digital dan non-tunai untuk meminimalkan manipulasi SPJ dan meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, peningkatan integritas ASN. Penanaman nilai berakhlak, khususnya integritas dan akuntabilitas, melalui pembinaan, sosialisasi, dan keteladanan pimpinan. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas. Proses hukum yang adil dan transparan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi ASN lainnya. Yang kelima atau yang terakhir, budaya anti korupsi di lingkungan kerja. Mendorong pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system dan menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan bertanggung jawab.